beginilah jika ayam yang diterbangkan. Kakak, mau diapain mereka? Please, jangan pisahkan mereka. Tolong, hentikan. Selain untuk bersosial, tempat yang diberi nama playground ini juga berfungsi untuk melatih kelincahan anakan lutung. Siapa hendak turun ke Bandung? Surabaya. Guess what? Itu barusan Ata lihat ada monster menuju kereta hutan. Tidak. Teman, kalian tahu nggak sih kalau ayam punya skill yang gak kaleng-kaleng? Ayo, ada yang tahu nggak apa? Sini, Otan kasih pilihan ganda. A. Skill bernyanyi. B. Skill berenang. Atau C. Skill beramal. Ayo, coba jawab ya. Yaps, benar. Sobat Otan ini punya skill atau keahlian dalam hal ramalan, terutama ramalan terhadap cuaca. Selain bisa membangunkan kita tepat waktu, ternyata kokokan ayam saat malam hari memiliki makna bahwa besok akan turun hujan. Sementara jika ia berkokok setelah matahari terbenam, maka cuaca akan segera berubah. Hal ini dikarenakan tubuh ayam jantan sangat sensitif terhadap suhu di sekitarnya. Wah, kalau gitu besok-besok Otan kontak kamu ya Sob untuk tanya cuaca. Lebih baik sedia payung sebelum hujan, ya kan? Selain jadi peramal, ayam juga punya skill terbang yang luar biasa loh. Apa ya? Kalau nggak percaya, sini ikut Otan. Kalian siap semua? 1, 2, belok. Ya, ayo. Terbang terus Sob. Ayo, kalian pasti bisa. Ya, beginilah jika ayam yang diterbangkan. Meski terbang bukan keahlian Sobat Otan satu ini, tapi nyatanya banyak yang mampu mendarat dengan mulus tanpa harus tercebur ke laut. Teman, sebenarnya ayam bisa saja terbang, tapi tidak dalam jarak yang jauh seperti burung. Sebab ayam memiliki perbedaan massa otot pada tubuh mereka. Selain itu, kerapatan sayap pada bulu ayam tidak seperti burung, sehingga mereka punya durasi terbang yang sebentar, yaitu sekitar 13 detik saja. Menerbangkan ayam seperti ini sudah jadi tradisi sejak zaman dulu loh teman. Ayam terbang dikenal dengan sebutan ayam sap-sap dalam bahasa Maduranya. Tradisi unik yang sudah turun-temurun ini menjadi ikon pariwisata di Pantai Pasir Putih Situbondo. Sebelumnya, para peserta lomba harus membawa ayam mereka ke tengah laut terlebih dahulu. Dengan jarak sekitar 200 meter, mereka harus melesatkan ayam-ayam tersebut ke atas agar dapat terbang jauh menuju pantai. Nah, kapal oleng kapten. Tenang teman, Sobat Otan ini tetap aman kok. Walau tubuh mereka tidak didesain sebagai perenang, tapi ayam tetap bisa berenang dalam waktu yang sebentar. Mereka tetap bisa mengapung dan menggunakan sayapnya untuk mendayung. Mantap Sob! Sedangkan pemenangnya, Sob pasti ayam yang paling cepat dan berhasil mendarat di pantai. Yuhu! Selamat Sob! Kamu juara! Ayam yang diikutkan dalam kontes ini bukan ayam sembarangan teman. Hanya jenis ayam pilihan saja yang dapat digunakan. Ayam sap-sap
adalah persilangan dari jenis ayam kate dengan ayam kampung. Menghasilkan bentuk tubuh yang mungil dan ringan, menjadikannya cukup lincah. Nah, ayam yang dilombakan biasanya adalah ayam betina yang berumur sekitar 1 tahun. Ia dipilih karena bentuk tubuhnya cukup proporsional dan tidak terlalu besar. Plus, memiliki sayap serta ekor yang panjang yang berguna sebagai penyeimbang tubuhnya saat terbang. Latihan fisik juga dibutuhkan bagi atlet ayam sapsap agar dapat terbang dengan baik. Seminggu sekali, ayam dibawa ke pinggir pantai dan dilemparkan ke udara hingga sang ayam terbiasa melayang menuju daratan. Semangat ya sob, demi jadi atlet sapsap memang butuh perjuangan. Kalau ngomongin ayam memang gak ada habisnya teman. Kalau tadi kita bahas tradisi dan keunikannya, sekarang kita kulik jumlah populasinya yuk. Dengar-dengar nih, ada satu daerah yang jumlah ayamnya lebih banyak daripada jumlah penduduknya loh. Apa ya? Kalau gitu kita langsung tancap gas ke TKP yuk. Wush! Wede, banyak banget kandang ayamnya. Kalau Otan lihat-lihat, banyakan kandang ayam nih daripada rumah gadangnya. Saking takjubnya, Otan sampai lupa kasih tahu Otan lagi ada di mana. Yaps, selamat datang di Kampung 1001 Ayam Payakumbuh, Sumatera Barat. Asal-usul dinamakannya Kampung 1001 Ayam ini karena hampir semua masyarakatnya beternak ayam petelur. Setiap hari kurang lebih ada 2 juta butir telur dipanen di kampung ini teman. Banyak banget kan? Sepertinya cukup deh untuk makan satu kecamatan. Warga Nagari Mungka atau Kampung 1001 Ayam ini memang sudah sejak dulu menggeluti usaha ternak ayam petelur. Tidak tanggung-tanggung, populasi ayam yang ada di kampung ini mencapai 2 juta ekor loh. Wadidaw! Memang sih, usaha ternak ayam petelur itu bisa dibilang susah-susah gampang. Dibutuhkan keuletan dan kesabaran untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Soalnya, ayam petelur ini kan sangat sensitif. Jadi banyak faktor yang dapat membuat ia stres. BTW, kalau Otan perhatikan, ayam petelur di sini berada di kandang terpisah ya, nggak disatukan seperti ayam pedaging. Ayo, ada yang tahu nggak alasannya apa? Simak penjelasan Profesor Otan ya. Tujuan ayam-ayam ini dikandangin satu persatu adalah untuk menghindari kanibalisme. Yaps, meskipun ayam terbiasa makan gabah atau biji-bijian, tapi mereka sebenarnya termasuk ke dalam hewan omnivora. Jadi jangan heran ya kalau sifat kanibalisme mereka bisa muncul saat mereka lapar dan tidak ada makanan. Selain itu, kandang mandiri juga meminimalisir mereka untuk berkompetisi dalam memperebutkan makanan. Karena namanya Kampung 1001 Ayam, jadi aktivitasnya nggak cuma panen telur aja nih, tapi panen anakan ayam juga. Iya, kalian nggak salah dengar kok. Anakan ayam ini adalah bibit-bibit unggul ayam petelur yang sudah siap jual. Sobat kecil ini harus rutin dicek secara berkala bobot dan size-nya. Jika beratnya sudah hampir 900 gram, itu tandanya bibit sudah bisa dijual ke peternak. Oh iya, sebelum dipanen, setiap bibit ayam petelur wajib divaksin ya. Karena umur ayam yang masih muda, masih sangat rentan terhadap berbagai macam penyakit. Sehat-sehat selalu ya sob. Teman, kalau sudah ada bibit-bibit baru, berarti sobat yang sudah nggak produktif ini akan kemana ya? Coba kita telusuri yuk. Ayam yang sudah nggak produktif atau afkir biasanya akan dijual sebagai ayam potong. Tapi Otan jadi penasaran deh,
seberapa banyak sih perubahan bobot dari ayam hidup sampai menjadi ayam karkas atau siap olah? Nah, kali ini Otan dibantu sama Kak Farah akan menghitung berat ayam hidupnya terlebih dahulu ya. Oke, kita sudah dapat di angka 1,9 kg. Nah, kalau ini ayam yang sudah dipotong dan dibersihkan bulunya. Sekarang lanjut kita keluarkan jeroan ayamnya, lalu timbang deh. Nah, sekarang kita dapat di angka 1,3 kg. Lumayan banyak penurunannya ya. Sekarang yang terakhir, yaitu ayam yang sudah dipotong bagian kepala dan cekernya atau lebih dikenal dengan sebutan ayam karkas. Tada! Beratnya sekarang tinggal 1,2 kg. Jadi, bisa kita ambil kesimpulan, perubahan yang terjadi dari ayam hidup sampai menjadi ayam karkas kurang lebih 700 gram. Nah, kalau teman di rumah lebih suka beli ayam hidup atau yang sudah menjadi ayam karkas nih? Kalau Otan sih, ayam yang sudah siap santap. Teman, kalau di daerah ini saja jumlah ayamnya sudah melebihi penduduknya, lalu seberapa banyak ya jumlah ayam yang ada di dunia? Menurut info yang Otan dapat, jumlah ayam di muka bumi mencapai 4 kali lebih banyak dibandingkan jumlah manusia loh. Jumlahnya kira-kira ada 20 miliar yang tersebar di seluruh dunia. Wajar aja ya teman, ayam ini kan jadi salah satu sumber protein yang mudah didapat. Jadi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Sobat Otan ini terus dikembangkan di berbagai belahan dunia. Cakep! Paman, apa yang kau lakukan? Hentikan Paman, tolong hentikan. Kasihan Sobat Dolpino ini. Tenang ya Sob, sabar dulu. Dolpino segera mencari bantuan. Weh, sebentar deh. Sepertinya lutung Jawa ini sedang tidak sehat. Ini sih paman-paman dari Aspinal Foundation, tempat yang menjadi penyelamatan lutung Jawa. Coba deh lihat, lutung yang diberi nama Cica ini tampak kurang sehat ya teman. Menurut paman, Cica sempat mengalami perkelahian dan berakibat luka parah. Oleh sebab itu, ia harus menjalani masa karantina pasca operasi. Duh Sob, ada-ada aja deh. Kalau begini siapa yang rugi? Kamu sendiri kan? Tapi beruntung paman-paman di sini sangat perhatian dan memberikan perawatan terbaik agar lutung Jawa ini dapat segera pulih. Oh iya, lutung termasuk dalam kelompok primata, namun ia berbeda dengan monyet pada umumnya. Menurut jenis makanannya, primata digolongkan menjadi 2 tipe, yaitu frugivora adalah monyet yang dominan memakan buah dan folivora sebagai pemakan daun. Pada umumnya, monyet lebih mencerna lebih banyak buah-buahan sebagai makanan utamanya. Sementara lutung tidak bisa konsumsi buah secara berlebihan teman. Dia bisa sakit perut kalau terlalu banyak makan buah, karena sistem pencernaan mereka hampir sama seperti sapi. Oleh sebab itu, Sobat Dolpino ini dikelompokkan sebagai monyet pemakan daun atau dikenal sebagai leaf monkey. Di Indonesia, terdapat 4 jenis monyet pemakan daun, yaitu bekantan, surili, kedih, dan juga lutung. Rata-rata monyet jenis ini memiliki sifat pemalu dan juga penakut. Mereka lebih memilih menjauhi manusia dan biasanya sulit dijumpai di alam. Oh ya, Sobat Dolpino ini ternyata punya kisah yang melegenda di Nusantara loh, yang diceritakan dalam dongeng berjudul Lutung Kasarung. Ada yang tahu kisahnya? Jadi begini teman.
Lutung Kasarung merupakan kisah legenda di tanah Sunda yang diartikan lutung tersesat. Sejatinya ia adalah pangeran dari negeri Hayangan yang diturunkan ke bumi untuk menjalani hukuman dalam wujud seekor lutung. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan Putri Purbasari yang diusir saudaranya. Tentu saja hal ini mengagetkan, sekaligus membuat sang putri ketakutan karena wujud buruk rupa si Lutung Kasarung. Namun kebaikan Lutung menyadarkan sang putri bahwa Lutung Kasarung berniat baik padanya. Akhirnya nih, si Lutung pun berubah wujud sebagai manusia dan kemudian mereka berdua memimpin kerajaan Pasir Batang. Yang mengagumkan ya, cerita rakyat ini ditulis dalam buku cerita oleh penulis Belanda dan juga diwujudkan dalam bentuk film pertama di Indonesia yang diputar pada tahun 1926. Wow banget gak tuh? Oh ya teman, di sini merupakan tempat rehabilitasi lutung Jawa. Rata-rata mereka yang ada di sini akan dilepas liarkan kembali. Tapi sebelum kembali ke alam, lutung-lutung ini akan diajarkan banyak hal agar dapat bertahan hidup di habitat aslinya. Karena mereka sudah terbiasa dipelihara dan banyak menggantungkan hidupnya pada manusia. Nah, kalau anakan lutung ini merupakan sobat Dolpino yang perlu perhatian khusus. Mereka harus melanjutkan hidupnya di tempat konservasi karena ulah oknum jahat yang membuat anakan lutung terpisah dari induknya. Lihat deh, wajah mereka menunjukkan rasa takut seperti trauma gitu. Tenang ya sob, kalian aman di sini dan suatu saat nanti pasti bisa kembali ke alam lagi. Bayi lutung sangat rentan teman, apalagi dalam kondisi trauma begini. Sejatinya, di usianya sekarang, mereka sangat membutuhkan pelukan induknya. Oleh sebab itu, anakan lutung ini saling berpelukan. Lutung sangat peka dan sensitif, sehingga dengan saling berpelukan, mereka dapat merasakan detak jantung satu sama lain, yang bisa membuat mereka lebih tenang. Duh, Dolpino terharu. Sini. Mungkin pelukan Dolpino bisa membuat kalian merasa lebih nyaman. Loh, apa yang terjadi? Ada apa dengan sobat-sobat Dolpino ini? Kakak, mau diapain mereka? Please, jangan pisahkan mereka. Tolong, hentikan. Sabar ya sob, kali ini Dolpino gak bisa berbuat sesuatu untuk kalian. Maaf ya, tapi ini gak bisa dibiarkan. Tenang ya sob, Dolpino akan selalu bersama kalian. Bercanda. Teman di rumah gak usah panik gitu dong. Ini kan di tempat konservasi. Dapat dipastikan bahwa keselamatan mereka terjamin. Kegiatan ini merupakan bentuk edukasi bagi anakan lutung Jawa, di mana mereka diajarkan cara bersosial sejak dini. Tujuannya tentu saja untuk mengenalkan cara hidup berkelompok, karena ketika mereka dewasa, lutung akan hidup secara berkoloni. Tapi ternyata ada satu ekor anakan lutung yang tidak mau lepas teman. Justru ia takut bergabung dengan kawanannya. Waduh, tentu saja hal seperti ini kurang baik.
Karena jika lutung lebih memilih manusia, justru akan berbahaya jika dilepas liarkan. Tega nggak tega, kakak perawat harus meninggalkannya. Ini juga demi kebaikan kamu, Sob. Selain untuk bersosial, tempat yang diberi nama playground ini juga berfungsi untuk melatih kelincahan anakan lutung. Di sini mereka akan banyak belajar pergerakan motorik pada bagian tubuhnya. Dia harus handal di atas pohon. Oleh sebab itu, banyak rintangan yang tersedia di tempat ini. Lutung diajarkan tidak boleh berjalan di tanah karena dapat membahayakan mereka saat di alam liar. Sejatinya, keluarga monyet dibagi menjadi dua kelompok dalam kehidupannya, yaitu monyet pohon dan monyet tanah. Ciri-ciri monyet pohon, mereka memiliki rambut lebat di sekujur tubuhnya. Sementara jika monyet tanah, biasanya pada bagian pangkal paha mereka tidak terdapat rambut. Karena ia sering duduk pada permukaan yang kasar, sehingga bagian pangkal pahanya terdapat seperti bantalan kulit. Nah, kalau lutung termasuk dalam kelompok monyet pohon. Oleh karena itu, hampir 90% mereka menghabiskan waktunya di atas pohon. Uniknya, lutung terlahir dengan warna cerah. Seiring berjalannya waktu, rambut mereka akan berubah menjadi hitam legam. Hal ini disebabkan oleh pigmen eumelanin pada rambut dan kulit lutung yang belum sempurna saat mereka berusia di bawah 4 bulan. Sob, kamu kenapa? Lapar ya? Kasian. Beginilah teman cara anakan lutung untuk minta makanan. Suara yang dihasilkan ini sebagai tanda bahwa ia sedang lapar. Sabar ya Sob, makanan sedang disiapkan. Pemberian susu sangat penting pada anakan lutung. Meskipun bukan ASI induk mereka, tapi susu tambahan ini cukup menggantikan nutrisi yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan anakan lutung ini teman. Pemberian susu dilakukan berkala tiap 2 jam sekali, dari pagi sampai malam. Anakan lutung ini 9 kali mendapatkan jatah minum susu. Jangan berebut gitu dong, kan udah punya jatah masing-masing. Sebenarnya bukan kesengajaan merebut susu temannya, tapi ini karena rasa takut terpisah dengan temannya, sehingga membuat lutung ingin selalu berdekatan dan memilih untuk berbagi. Duh, trauma itu ternyata ya kamu Sob. Bahkan untuk minum susu saja, kamu berdua gak mau terpisahkan dan rela berbagi. Bikin Dolpino mewek aja nih. Oh iya, Dolpino dapat info nih ya. Katanya nih, anakan lutung di sini gak ada yang kutuan loh. Masa iya? Ini sih harus dibuktikan. Di sini kegiatan cek kondisi anakan lutung rutin dilakukan, seperti halnya menyisir kutu rambut. Coba dicek teman, pasti ada kutunya deh. Secara dia kan punya rambut lebat banget. Ladalah, ternyata beneran bersih teman. Gak ada kutu yang terjatuh sama sekali. Kalau yang butiran-butiran itu bukan kutu ya, tapi debu. Ayo, ada yang tahu kenapa Sobat Dolpino ini bersih dari kutu? Sebenarnya kutu dapat dihindari dengan menjaga kebersihan tempat tinggalnya. Selain itu, keluarga monyet punya kebiasaan mencari kutu antar sesamanya. Oleh karena itu, monyet yang hidup berkelompok akan terhindar dari kutu. Naik kereta api, tut tut tut. Siapa hendak turun ke Bandung? Surabaya. Guess what? Itu barusan Ata lihat ada monster menuju kereta hutan. Tidak.
Kok dia diem aja ya? Tunggu. Kayaknya Otan salah lihat. Godzilla kan cuma ada di film aja. Terus yang tadi itu siapa dong? Oh alah, sekarang Otan tahu. Ini kan sobat Otan yang namanya Argus Monitor, bukan Godzilla betulan. Dan kereta serta rumah-rumahan ini juga hanyalah miniatur. Teman, reptil dengan nama latin Varanus panoptes ini masih masuk dalam keluarga Varanidae alias biawak. Biawak ini berasal dari Australia dan Papua Nugini. Teman, tahu nggak yang paling unik dari reptil satu ini apa? Yaps, tepat sekali. Argus Monitor bisa berdiri hanya dengan 2 kaki layaknya manusia. Posisi ini disebut dengan tripod alias kaki 3. Ya, ia berdiri bukan pakai kaki 3 betulan sih, tapi pakai 2 kaki belakangnya dan dibantu dengan ekornya yang kokoh. Walah, kamu nggak ngerasa pegel ya sob? Tapi bukan tanpa alasan dia berdiri seperti manusia, teman. Posisi tripod dapat membantu Argus untuk memantau keadaan di sekitarnya. Atau bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk pertahanan Argus Monitor dari segala serangan musuh dan cara ia mencari mangsa. Waduh, gawat nih teman. Ada si ular pohon. Itu kan salah satu mangsa kesukaan Argus. Apa Otan bilang? Kamu itu target mangsanya. Tanpa babi bu, biawak darat ini langsung sergap si ular pohon tepat di kepalanya. Wah, kenyang deh kamu sob dapat makan 1 ekor ular. Selain posisi tripod, karnivora satu ini juga mendeteksi mangsa lewat gerakan, bahkan tak segan untuk mengejar. Biawak darat ini juga lihai untuk menggali lubang demi mendapatkan mangsanya. Teman, Otan tertarik nih untuk semakin tahu kemampuan si Argus gali tanah. Kalian penasaran juga nggak? KB, yuhu, bantu Otan lagi ya. Tapi gimana caranya kita mau uji coba? Coba kak, kita sulap dulu. Simsalabim. Nah, di depan KB udah ada akuarium yang siap untuk mengepung Argus. Yuk Gus, masuk yuk. Cus, kita lihat cara kerja biawak ini menggali tanah. Wah, Argus Monitor memang termasuk reptil yang cerdas. Dalam akuarium yang ruang geraknya terbatas, ia cari jalan keluar dengan menggali. Tuh, bahkan kaca akuariumnya aja ikut digaruk. Teman, kalau tanah aja dapat digali dengan mudah dan cepat, kukunya yang tajam juga bisa merobek, mencabik mangsanya, bahkan melukai tangan teman-teman di rumah. Kebayangkan seremnya kayak apa? Makanya kita harus tetap waspada ya. Oke deh, uji coba kali ini dinyatakan sukses. Teman, selain si Argus Monitor, ada juga nih sobat yang gak kalah unik dan eksotis. Dia adalah... Aduh, perasaan Otan kok tiba-tiba gak enak ya. Apakah ini pertanda? Oh my gosh! Siapa itu? Alah, itu kan si Black Salvator teman. Ada yang sudah kenal dengan sobat Otan satu ini? Black Salvator termasuk kadal raksasa yang masih bersaudara dengan Komodo teman. Namun ia berasal dari Thailand. By the way, kamu lagi mengintai siapa sih sob? Jangan bilang kamu ngikutin Otan ya.
Salvator ternyata sedang mengintai anak ayam itu, teman. Tuh kan, Black Salvatornya semakin mendekat. Sobat kecil, ayo cepat kabur. Kabur, sob. Oh tidak, sobat kecil lautan jadi santapan si Black Salvator. Ya, seperti itulah teknik berburunya, teman. Ia akan mengejar mangsa yang sudah dipantau sebelumnya. Dan dengan gerakan yang cukup cepat, mangsa langsung diterkam.